Anehnya masih ada orang tua yang nggak mau kasih anak yang udah nikah buat pisah rumah. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita atas apa yang kamu alami, tapi tenang aja, kamu nggak sendiri. Karena masih banyak yang mengalami seperti ini, terutama mereka yang menikahi anak terakhir atau anak tunggal. Jujur, saya tuh juga bingung buat ngomentarin yang seperti ini, karena seolah udah jadi kayak nilai yang dinormalisasi di Indonesia gitu. Ya gimana dong, ini anak terakhir, anak saya cuma satu, terus saya nanti hidup sama siapa? Oke, saya coba kasih perspektif ya. Yang pertama begini, kita sering dengarkan nasihat bahwa untuk menikah kita butuh siap mental. Nah, kadang siap mental yang dipahami itu sebatas yang penting bisa cari nafkah, bisa mendidik, menyekolahkan, dan menikahkan anak. Kita hampir nggak pernah diajarin tuh bahwa siap mental ya termasuk melepas seorang anak ketika dia sudah mulai bisa menentukan keputusan-keputusan dalam hidupnya. Bahkan nggak harus nunggu dia menikah. Jadi saya ngerasa siap mental yang dipahami dalam konteks keluarga selama ini itu belum benar-benar total. Kita masih sering berkelit di urusan ya gimana pun anak itu masih dianggap kecil di hadapan orang tuanya. Terus yang kedua, ada sebuah teori yang menjelaskan tentang pentingnya jarak dalam menentukan kenyamanan saat kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Namanya proxemics. Yang mana Edward T. Hall membaginya dalam 4 zona. Public space untuk orang umum, social space untuk orang yang sekedar kenal atau kolega, personal space untuk orang yang kita kenal dekat atau keluarga, dan intimate space untuk mereka yang benar-benar kita percaya dalam arti pasangan. Nah, kalau diterapkan dalam konteks keluarga, jarak ini bukan hanya tentang meter seperti yang saya bilang di konten sebelumnya, tapi tentang pembagian privacy. Mungkin sebelum menikah, anak dan orang tua berada di intimate zone. Setelah menikah, mau nggak mau, Anda nggak boleh maksa mereka tetap berada di zona tersebut. Bisa jadi mereka lebih nyaman ketika Anda berada di personal space atau bahkan social space. Dan kalau udah begini, nggak usahlah terlalu mudah bawa-bawa dalil. Ya gimana pun kan kamu darah dagingku, masa sama orang tua sendiri begitu? Ini bukan soal darah daging, tapi demi kenyamanan interaksi manusia secara sosial. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, terus gimana dengan nasib orang tua? Masa dibiarkan sendiri di masa tuanya? Oh, jelas tidak. Sebagai anak yang baik dan berbakti, rawatlah orang tua sebaik-baiknya. Dan sebagai orang tua, Anda bebas kok milih hidup dengan siapa, atau ngikut dengan anak yang mana. Tapi yang namanya ngikut, ya jangan rewel dan jangan terlalu banyak ngatur. Itu yang dinamakan siap mental dalam berkeluarga.